Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam Waalaikumsalam suasana peringatan HUT RI yang ke-75 ya. Kita kasih pekikan Mas. Pekik merdeka. 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 Oh, yes. Kudu ngono to. HUT ke-75, 75. semangatnya 17 tahun. Pada malam ini kita perdana untuk menggelar podcast panturapos.com. Jadi penyelenggaranya adalah panturapos.com. Sebagai edisi perdana dan sesuai dengan suasana semangat 75 ya. Semangat merdeka. Merdeka. Kita akan memerdekakan diri. Amin. Memerdekakan diri dengan sebuah gagasan. Artinya gini, bahwa yang jadi pertanyaan kita ketika merdeka itu adalah apa sih peran kita? Apa sih sumbangsi kita terhadap negeri ini? Nah, hadir pada podcast kali ini adalah saya ngundangnya apa sih? Mas apa Ustadz apa Profesor? Mas Ahmad Tohafaz, mungkin Anda yang sudah berteman di Facebooknya. Banyak gagasan, banyak yang dilontarkan. Kita kenal, mungkin sudah kenal tentang matematika detik, sudah kenal titik ba, lalu ada yang namanya TOSM gitu kan, TOSM ya? TOSM, TOSM. TOSM itu. Dan malam ini kita coba untuk mengorek lebih lanjut ya, sehingga orang yang melihat itu, yang mendengar gagasan itu agak paham. Terus terang nyom rada bingung. Padahal bingung itu udah kemajuan ya Mas. Ya, itu setengah paham. Bingung setengah paham. Setengah paham. Ya. Kalau nggak bingung itu nggak mikir gitu. Ya, berarti saya sudah levelnya sudah tinggi dari yang bengong gitu kan. Saya cuma perkenalan saya dengan Mas Toha itu udah lama, cukup lama. Waktu itu saya masih di koran ya, masa lalu gitu kan. Mas Toha pernah datang, ya juga membawa buku gagasan besarnya, titik ba. Datang yang kedua ya, itu sekitar berapa tahun Mas ketemu? 2015 itu datang lagi dengan gagasan lagi, matematika detik. Nah sekarang Posi.com waktu itu pernah? Ya pernah. Kita coba Anda buka di Play Store ya, karena ini ada gagasan yang telah diwujudkan lebih nyata gitu kan. Jadi orang tidak, maksudnya mau apa sih Mas Toha itu kan gitu kan. Ada di Google Play ya, di Play Store itu aplikasi TOSM ya. Saya bukakan ya. Ini aplikasinya seperti ini, mungkin bisa disorot ya. Ini yang lawas apa sih nganyar kan? Yang baru download kemarin, cuma revisi lagi atau nggak tahu. Oh ya, ini ya baru ya. Oke. Ini Test of Second Mathematics ya. Tes untuk matematika detik. Indonesia gimana Mas? TOSM itu ya salah satu instrumen. Oke, tahan dulu ya. Pokoknya itu dulu. Nah, ini adalah salah satu gagasan yang ada di pikiran Mas Toha, terutama tentang dunia pendidikan ya. Lalu dari gagasan yang dirawat bertahun-tahun ini lahirkan salah satu cucu Mas Toha menyebutnya cucu matematika detik, lahirlah TOSM gitu kan. Ini kalau saya membayangkan itu sederhananya seperti ini. Kalau mengukur bahasa Inggris itu ada TOEFL ya, ada TOEFL. Lalu di matematika itu mengukurnya pakai apa gitu kan. Nah Mas Toha mengukurnya dengan TOSM. Sampai ini lebih jelas ya kayaknya Mas. Sampai ini lebih jelas. Dengan mengukur TOSM ini, sehingga pendidik atau siswa itu bisa mengukur kemampuan hitungnya itu sampai mana gitu kan. Nah itu yang selama ini begitu di Mas Toha ukur, diuji cobakan, banyak yang gagap hitung kan. Ini persoalan bangsa dan di merdeka ini kan dalam suasana merdeka ini harus digagap kan. Harus merdeka dari gagap hitung kan gitu kan. Harus merdeka dari gagap hitung sehingga anak-anak ini yang belajar matematik itu tidak mandek atau tidak terhambat pada persoalan-persoalan dasar ini kan ya. Nah ini akan cerita ke Mas Toha. Mas Toha, kira-kira TOSM itu paling menurut jenengan sebagai penggagas ya, selama ini paling mudah dimengerti nggak? Atau matematika detik mudah dimengerti? Kita cerita di TOSM dulu Mas. Oke, maturun Kang Abduh. Jadi TOSM itu suatu alat ukur. Jadi kalau termometer itu ngukur ini kena corona apa tidak gitu. Termometer.
alat ukur suhu itu namanya termometer. Nah, alat ukur kemampuan hitung dasar itu apa? Nah, jadi alat ukur kemampuan hitung dasar itu namanya TOSEM, Test of Second Mathematics. Jadi alat ukurnya namanya TOSEM, besarannya adalah kemampuan hitung dasar, cepat hitung dasar, dan satuannya adalah OPM, operasi per menit. Nah, jadi sederhananya seperti itu, Kang. Kira ada grogi ke? Ada grogi. Iya. Jangan grogi Mas, santai Mas. Iya. Oke. Ini kan perlu pengakuan Mas. Ya. Jenengan membuat alat ukur ini. Ini harus menjadi, makanya Anda kan sedang mensosialisasikan ke seluruh Indonesia ya. Mungkin sekarang sudah masuk Amerika kan gitu kan. Jadi gagasan ini sehingga tidak menjadi gagasan yang kaleng-kaleng ya, tanpa masuk pengakuan itu penting Mas. Ya. Jadi tanpa pengakuan ya susah. Jadi ini memang ini yang menjadi masalah bahwa tentang pelajaran gagap hitung itu. Anda mungkin pernah mengawal, selama ini mengawal ya Mas, ada anak didik berapa Mas untuk mengawal seperti ini? Untuk sampai TOSEM itu ribuan respondennya. Untuk sampai jadi suatu alat yang insya Allah ini jos lah, bahasanya valid dan kredibel. Nah, itu ribuan. Dan ya memang kita sejak awal itu kita fokus di gagasan. Apalagi kalau ini menyangkut dunia pendidikan, itu kan banyak ahlinya. Jadi sejak awal ini bagaimana untuk sampai ke pengakuan, ya sejak awal kita menggunakan cara-cara yang ilmiah lah kayak gitu. Ya, cara yang ilmiah. Kita sampai ke instrumen, dan setelah itu ilmiah aja nggak cukup. Ilmiah menurut diri sendiri nggak cukup maksudnya. Ini harus ilmiah juga menurut orang lain. Ini alhamdulillah kalau saat ini TOSEM sudah diakui lah secara nasional. Ini 2 kali diundang di kementerian ya. Jadi di acara Festival Literasi Sekolah. Tahun berapa Mas? Tahun 2009 2 kali. Jadi bulan April dan bulan Juli. Jadi pelatihan numerasi. Nah, waktu itu tuh kesempatan untuk memperkenalkan TOSEM. Itu 2 kali di Kemendikbud. Dan ini juga sudah pernah saya perkenalkan waktu di Kemenag, Kementerian Agama. Jadi ketika saya melatih pelatih nasional, jadi instruktur nasional. Jadi saya melatih instruktur nasional guru-guru madrasah aliyah, dan itu salah satunya saya memperkenalkan TOSEM. Jadi ya sangat rugi lah kalau orang Tegal orang ngerti TOSEM. Ya. Ini jalur yang agak panjang ya, dan ya ini setelah, karena gagasan itu nggak boleh lokal. Itu prinsipnya itu Kang. Gagasan nggak boleh lokal. Harus mendunia. Harus mendunia, karena ilmu kan nggak mungkin lokal ya. Jadi nggak mungkin ilmu itu benar di sini, di lain di tempat salah. Salah gitu ya. Jadi ilmu tuh gagasan itu nggak boleh lokal ya. Jadi ini yang sejak awal ditekankan oleh mentor saya dulu ya di Paramadina. Itu sejak awal jangan berpikir lokal kalau mau membuat gagasan. Kalau jualan harus lokal. Ya, jualan lokal boleh seperti dia di tempat di mana. Tapi kalau untuk sampai jadi gagasannya ini harus diterima secara global. Oh iya, seperti dulu kan. Iya. Jadi saya sebenarnya kayak gini-gini pernah ikut ngerewangi lah istilahnya. Bukan ngerewangi, tapi saya bisa merasakan betapa sulitnya untuk merawat gagasan. Apalagi kalau istilah dulu kita itu, saya bilang, ini kapan menetasnya gitu kan. Kelihatannya rumit sekali gitu ya. Kalau berat sekali untuk ikut-ikutan, makanya agak mundur kan saya nggak ngikut gitu. Karena memang ini monetesnya di mana gitu. Artinya monetes itu bahasa di orang yang cari duit di online ya. Apa menetasnya gimana ini? Dan sekarang saya sudah menyaksikan sudah mulai menetas gitu ya. Beberapa diundang. Tapi tidak itu intinya, tidak itu yang jadi tujuan Mas Toha. Tujuan Mas Toha itu apakah benar gagasan ini bisa diterima semua dunia gitu kan. Di daerah terdekat, daerah sampingnya lagi, malah justru saya lihat, malah yang jauh-jauh ya. Di era pandemi ini ya, malah justru makin kencang dengan mengejarkan ini. Memang polanya seperti itu kan. Jadi pola gagasan itu selalu seperti itu. Ya, jadi sering nggak diterima di lingkungan sendiri. Itu karena apa? Karena kalau di lingkungan sendiri itu kan
ngerti pelan-pelan loh kan. Jadi mulai sejarah hebat lah. Jadi gagasan ketika awal kan lucu ya kayak masih lucu, masih kayak gini. Kok itu tok kan. Lah jadi orang-orang terdekat itu taunya gagasan itu masih lucu tuh, padahal selama proses dari 2017 ya sampai sekarang tuh begitu banyak perubahan. Jadi memang selalu seperti itu ya. Jadi kalau di era pandemi ini dengan gencar sekali ya, karena alat Zoom kembali ke online itu ya. Ini mungkin berkahnya pandemi bagi jenengan ya. Sehingga beberapa kali mengadakan Zoom untuk mensosialisasikan gagasan jenengan ke beberapa wilayah, tidak di Tegal tapi ada di Sumatera ya kemarin sama Aceh ya. Jadi saat ini sebenarnya ini ya, ini banyak orang yang kebanyakan orang ketika melihat gagasan itu kebanyakan lihatnya aspek marketingnya. Jadi banyak sekali masuk ke saya tuh kebanyakan saran-saran marketing. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bisnis ya gitu kan ada dua hal ya, inovasi dan marketing. Nah sebenarnya yang fokus kami itu di inovasi. Lah marketing ini saat ini di TOSEM ada tiga partner. Yang pertama di Medan, jadi pelatihan Olimpiade Sains Indonesia di Medan. Ini sudah sangat terkenal lah, dia pelatihan tingkat nasional di Medan. Yang kedua, tadi yang pertama ya. Yang kedua adalah di Semarang, AKDI, Akademi Kesadaran Diri Indonesia. Jadi ini dua ini pendekatannya beda ya. Kalau yang satu kan sains, ilmu sains fisika lebih keras. Kalau di AKDI ini lebih ke psikologi. Dan yang ke-0, yang pertama lebih awal lagi itu sebenarnya namanya MTI. Matematika Detik Internasional, ini pusatnya di Jakarta. Jadi urusan marketing ini dan ini semuanya muncul tuh masa pandemi. Jadi kalau tahun 2019 kan offline ya, saya keliling dari Jakarta, Bandung, kemudian Yogyakarta. Nah dulu sempat ketar-ketir kan ketika masa pandemi. Nah ternyata dengan adanya Zoom ini bisa lebih kemana-mana. Ini nanti akhir Agustus nanti seluruh guru di Takalar, Kabupaten Takalar. Kemarin sudah seluruh guru SD SMP di Kabupaten Padang Lawas. Kalau di SMP Padang Lawas ini penyelenggaranya POSI yang di Medan. Nanti akhir Agustus ini di Kabupaten Takalar. Ini Ibu Bupati, maksudnya istrinya Bupati Takalar itu sangat antusias. Ini nanti akhir Agustus seluruh guru SD SMP akan ikuti pelatihan matematik khususnya TOSEM. Dan ini semuanya tuh lewat Zoom kan. Orang kalah kalau Pantrapos lah. Ini zaman online. Nah, dengan menangkap gini, sebenarnya gagasan ini seberapa penting, saya kembalikan lagi ya. Ini masalah iman kan, masalah iman. Jadi garis besarnya seperti ini ya, supaya para pemirsa tahu. Jadi yang namanya iman itu harus berbuah inovasi. Jadi kan amanu amrus solihat. Nah bagaimana iman itu supaya berbuah inovasi? Nah ini pentingnya orang berpikir. Nah ini udah tinggi lagi nih, udah. Makanya ini masalah iman. Jadi yang saya bayangkan tuh ini jihad fisabilillah lah. Ini masalah iman. Jadi ini sangat penting kan. Jadi intinya kita sebenarnya TOSEM itu sebenarnya kalau berkaitan dengan gagap hitung itu sesuatu yang sangat dangkal. Di balik gagap hitung itu ada masalah yang lebih fundamental, yaitu ketidakpercayaan pada suara Tuhan dalam diri, ketidakpercayaan pada kemampuan otaknya sendiri. Jadi kenapa anak itu lama, 8 tambah 7 kemudian kayak gini, ini sebenarnya ada jawaban di otak. Tapi nggak percaya seperti itu. Itu dia ya. Makanya pendidikan yang seharusnya orang itu tambah percaya diri dengan otaknya sendiri, tapi yang terjadi semakin percaya pada buku cetak tapi nggak percaya otak. Itulah pengrusakan massal oleh pendidikan. Ini makanya harus mulai serius ini. Dan ini saya mengatakan ini di Kemendikbud seperti itu kan. Jadi pendidikan itu adalah proses perundungan massal. Yang terstruktur, sistematis, masif, dan berkelanjutan. Dengan pernyataan-pernyataan itu jenengan sudah menghadapi berapa orang untuk dan ini gak ada yang protes karena semua orang akui. Betul. Jadi ngomong kayak gitu di manapun seperti itu. Gak ada yang komplain. Gak ada komplain. Gak ada yang pencemaran pendidikan. Gak ada. Semua ngakui ini. Jadi ketika diundang, termasuk ketika satu panggung dengan Mendikbud Nadiem Makarim di UHAMKA, saya tetap katakan itu. Jadi ini masalah semua orang sadar bahwa pendidikan kita itu kacau balau. Jadi kita tanpa sadar ngasih uang ke anak setiap hari itu untuk dibodohi dan dirusak rasa percaya dirinya. Dan itu nyata kan.
Iya. Nanti banyak orang nggak mau sekolah ini. Apa? Kalau efeknya banyak orang nggak mau sekolah gimana ini? Bagus. Tapi pendidikan jalan terus. Gitu ya. Jadi ini era yang sekarang itu orang mulai mempertanyakan efektivitas sekolah. Ini sangat gitu bagus ya? kan. Iya. Jadi pendidikan ini seharusnya pelopor perubahan kan. Karena pendidikan itu kan mengantar manusia ke masa depan. Iya. Masa depan kita nggak tahu. Makanya aneh kalau pendidikan dalam hal ini sekolah itu justru yang paling jumud, yang paling tidak berubah. Jadi harus berubah berarti. Harus berubah. Masalahnya pendidikan kita sekarang itu seperti dinosaurus yang hamil tua kemudian bisulen. Ini terjadi seperti itu kan. Dan semua nggak ada yang protes. Karena mengakui masalah besar ini. Ini kan pemerintah lagi melakukan perubahan, jadi kan makanya menyongsong ya. Apa istilah kemarin di pendidikan Menteri Pendidikan lagi mengubah sistem penilaiannya, istilahnya numerasi gitu kan. Numerasi. Anda menyongsong itu kan. Artinya agak sejalan enggak itu gagasan pemerintah untuk merubah pola pendidikan? Ini yang sejak awal ini kesalahan kita di tengah era perubahan. Ini saya tekankan berapa kali kan. Ini harusnya jangan fokus pada yang berubah. Itu malah kita panik. Kalau kita melihat yang berubah, kita jadi pengekor terus yang berubah. Ini jadi pengekor. Harusnya di saat perubahan yang sangat pesat ini kita fokus yang tidak berubah. Yang tidak berubah apa? Tadi iman yang berbuah inovasi itu kan. Jadi numerasi itu hal yang sangat dangkal lah, ranting ya. Jadi orang yang tidak bisa numerasi, orang yang tidak bisa matematika, seringkali bukan tidak bisa matematika. Saya ulangi lagi, orang yang tidak bisa matematika biasanya bukan tidak bisa matematika, tapi nggak fokus. Tidak percaya pada otak sendiri, itu yang paling penting kan. Percaya pada otaknya sendiri. Makanya kita kalau orang lihatnya tosem, kayak gitu tok, ya kayak gitu tok kalau nggak tahu filosofinya kan. Iya. Ini pentingnya ada podcast nih. Iya. Nah, kita harus melihat tosem cucunya ini, kita harus lihat kakeknya, kakek atau nenek moyangnya, yaitu matematika detik. Yeah. Jadi tema besar matematika detik itu adalah asah intuisi. Kelola 2 detik yang pertama. Yeah. Ini yang paling penting. Jadi ilmu itu harus diterima dalam 2 detik yang pertama. Langsung nangkep gitu ya. Ilmu serumit apapun itu kayak gitu tok. Yeah. Sebenarnya kalau belum sampai kayak gitu tok, itu belum paham. Namanya hoax. Itu yang akan menyumbat pikiran itu kalau kemudian hafalan aturan. Akibatnya kita menyangka yang namanya matematika itu aturan-aturan. Ya banyak kata jadi stres loh kan. Iya. Matematika itu seharusnya ungkapan kejenihan nalar itu. Ini yang sering saya katakan. Sejak awal pun kita sudah salah besar berkaitan matematika itu apa. Jadi ini bukan hanya gagasan, sudah diterapkan di lembaga jenengan ya? Dan kalau background saya kan insinyur kan, sarjana teknik ya. Jadi sarjana teknik itu harus fokusnya pada sesuatu perubahan. Bukan sekadar perubahan, tapi perubahan terukur. Dan ini hal yang sangat dasar untuk kita ketika mengajar anak, itu yang paling penting itu percaya pada otaknya. Jadi setiap kita ngajari suatu rumus, tujuannya itu kan, supaya anak itu menggunakan otaknya. Otak bukan hanya dibawa ke sekolah, tapi dipakai. Ini yang saya dibawa-bawa saja loh. Otak itu bukan kayak sumpel ini supaya nggak koclak, enggak. Ini orang kalau lebih percaya buku cetak daripada otaknya itu udah merusak kan. Jadi udah tanda lah, ini indikator yang sangat jelas. Ketika anak lebih percaya buku cetak daripada otaknya sendiri, itu udah perusakan masalah, udah perusakan. Itu sangat clear kan, sangat clear. Ya, ini yang harus dibereskan sejak awal. Iya. Ini jadi emosi. Karena saya emosi, saya tangannya anak seperti itu, dan saya merasa saya itu korban pendidikan seperti itu, merasa dibodohi loh kan, dibodohi. Ini jangan terapkan, jangan punya siswa loh mas, ya siswa di rumah. Dengan seperti ini mereka menerima enggak mas? Bukan menerima, mereka sangat senang. Sangat senang ya. Jadi seperti ini kan, ini contoh kasus bagaimana pentingnya ini. Jadi ini ya, jadi yang ketika kita ini saya ambil contoh kasus yang nyata ini, mudah-mudahan yang bersangkutan nonton, namanya Halim Amran Mutasodirin, anaknya putranya Pak Samsul Mutasodirin. Dia kepala sekolah beberapa tempat. Jadi Halim ini dulu kan dikenal ketika di SMP 2 ya. Ketika UN itu mual-mual kan, matematika mual-mual. Stres duluan. Ya, jadi yang namanya mual-mual berarti emosi ya. Emosi itu biasanya akan terpicu kalau ada petunjuk. Lah petunjuk angka itu clue-nya masuk ke otak langsung mual. Nah, itu lumayan terkenal cerita itu. Nah, ketika saya diminta menangani Halim ya, yang pertama ditekankan itu apa? Meyakinkan bahwa
matematika itu sesungguhnya nggak ada. Rumus-rumus itu nggak ada, bebas sebenarnya. Yang penting yang ada itu sebenarnya kejenian nalar, bukan? Jadi nggak harus pakai X. Ini kan sampai sekarang juga dunia itu aneh ya. Padahal kalau X dengan tanda kali kan bikin bingung ya. Kenapa dipakai terus? Ini kan lucu loh kan. Seolah-olah harus X loh. Itu mungkin yang lain sudah dipakai orang kali. MNC dipakai Newton gitu. Ini yang X. Ini makanya terjadi bid'ah. Ketika harus loh seperti itu. Harus seperti ini bid'ah. Eksponen ya. Ya, makanya sebenarnya tujuan kita buat matematika detik ya kita kembali ke asalnya ya Kang. Jadi semua alat buatan manusia, gelas, mikrofon, matematika, apapun itu kan dibuat untuk memudahkan lah. Nah, matematika itu tujuannya sebenarnya kan untuk menjernihkan nalar Kang. Pertama menjernihkan nalar, kemudian kita membuat tajam nalar. Jadi kalau kita berpikir itu kan pikiran gampang berubah. Ini ya. Nah dengan ditulis, nah menetap jadi tambah fokus. 1 tambah 1 sama dengan 2 dan sebagainya. Tujuannya itu bagus kan. Tapi kemudian disalahgunakan, terjadilah penyumbatan. Ketika matematika seharusnya sebagai ungkapan kejenian nalar dari dalam diri, tapi malah sebagai penerimaan aturan-aturan itu jadi mulai merusak kan. Kembali ke Halim. Apa? Kembali ke Halim. Ya Halim. Itu yang saya itu ya. Itu pentingnya ada yang wawancara. Ya. Halim awalnya ketika ketemu kayak gini Kang. Nah, sejak pertama saya tanyakan seperti ini. 3 tambah 4 berapa? 7. Kenapa? Ya kata Pak Guru seperti itu. Nah, itu sudah rusak. Ya, mulai saya tanya cecer loh. Tak cecer sampai begitu jernih. Kemudian coba ingat-ingat ketika SD, SMP. Oke. Kalau biasanya kalau 3 tambah 4 sama dengan 7 itu kalau himpunannya terpisah. Ini ada 3 kambing, ini 4 kambing. Ya kan? Ini ketika ditambah jadinya 3, ini 4. Ada 7. Maka 3 tambah 4 7. Tapi apakah harus selalu terpisah? Bagaimana kalau ada 1 kambing yang milik bersama? Beda lagi, 3 tambah 4 nggak harus 7. Loh, kok bisa? Nah, itu pertama kali kemudian yang penting tujuan itu hanya salah satu cara lah. Intinya yang penting itu anak membawa otak dipakai. Oh ya, diajak berpikir. Dan itu yang penting. Sumber belajar yang utama bukan buku, tapi otak bukan. Otak. Dan kemudian selain otak itu alam semesta, seperti itulah. Yang kayak gini sekunder lah. Yang sekunder, yang primer itu ya. Jadi manusia itu sudah ada programnya, program matematika. Ya, jadi tinggal diungkapkan saja. Jadi tugas seorang guru itu melahirkan pengetahuan yang sudah dititipkan Allah di dalam dirinya. Seperti itu, bukan malah membebani. Jadi itu tuh penindasan. Ketika matematika dianggap sebagai kumpulan aturan, rumus-rumus, istilah-istilah itu merusak kan. Nah, ini bukan hanya Halim itu hanya satu kasus ya. Ini kemudian Halim ketika di SMA malah kemudian dia ikut olimpiade, ngajari temannya, malah kemudian terima di IPB jadi ketua himpunan fakultas kehutanan. Karena sudah percaya diri kan. Membawa otak dipakai. Bukan untuk keren-keren atau apa loh. Atau enggak supaya enggak koclak. Mas, mengapa disebut ini yang menarik lagi? Mengapa disebut cucu dari gagasan matematika detik? Sebelum cucu kan ada anaknya. Anaknya apa maksudnya? Ya, jadi seperti ini ya. Jadi yang tosem itu yang tadi disebut cucu itu ya. Jadi kita lihat dari matematika jadi ketika dulu awalnya kan di titik ba. Ini mau harus tahu titik ba ya. Karena tahu titik ba ya. Jadi titik ba itu gagasan besarnya bijinya kan? Bijinya. Tapi yang namanya gagasan akan berlanjut menjadi omong kosong, pepesan kosong itu kalau tidak lanjuti kan. Kalau kita yakin pada gagasan harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti, kemudian dari titik ba muncul yang namanya metode berpikir, metode arti. Ternyata metode arti memang kurang greget lah, kurang masih terlalu abstrak. Akhirnya kemudian muncul matematika detik. Ya, di matematika detik ini tema besarnya tadi ya, asa intuisi, kelola 2 titik yang pertama. Ini pun terasa masih abstrak. Ini apa kan? Makanya kemudian ada cabangnya lagi, ada 4. Jadi anaknya matematika detik ada 4 kan? Ya, kalau anaknya Nabi Muhammad ada 7. 1 Qasim ya. Apalah ya. Anaknya matematika detik, tapi nggak tahu ini matematika detik
Bapak Ibu nggak tahu ya, tapi anaknya ada 4. Level A, ya membaca angka, cepat membaca kata. Level B, otak bukan kalkulator. Level C, berpikir sebelum bicara. Level D, ini ujung-ujungnya pola pikir inovator. Jadi ujungnya di sini. Jadi anak pertama dari matematika detik namanya level A. Nah, level A ini punya anak lagi. Nah, anaknya yang pertama namanya TOSEM. Ya, Test of Second Mathematics. Dan anak yang kedua namanya hitung intuitif. Cuma masalahnya gini, kita kan nggak mungkin bisa memperkenalkan sekaligus kan. Ini masalah bagaimana kita menjual gagasan lah, dan juga masalah bagaimana kita mematahkan gagasan. Kayak Google ingin memulai dari semua barang ya, mau menjual apapun, tapi mulai dari sesuatu yang sangat jelas, yaitu adalah buku. Nah ini yang banyak sekali itu, saya fokus dari level A itu. Level A, dan di level A itu TOSEM. Berarti TOSEM bin matematika bin level A, bin matematika detik, bin T metode arti, bin titik B. Ini sudah diwujudkan dalam buku ya Mas. Jadi kalau misalkan pemirsa ingin cari buku matematika detik, kalau online di gramedia.com ada, saya nyari searching matematika detik, masih ada stoknya ya Mas. Dulu pertama dicetak di Semarang ya, kalau salah ya. Sekarang di Gramedia. Atau tetap cetakan sama ya? Ya, dulu di Intan Pariwara Group. Intan Pariwara sekarang sudah dijual di Gramedia. Jadi di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau yang searching suka belanja online bisa gramedia.com. Nanti matematika detik ada bukunya di situ. Sehingga dicetak itu sudah menjadi pengakuan dunia lah. Ya, pengakuan. Oke. Terus yang kemarin yang terbaru mengenai jenengan itu yang akan menjadi mata kuliah yang matematika detik atau yang mana Mas? Yang jadi mata kuliah matematika detik dan TOSEM. Di mana Mas? Coba ceritakan yang artinya kan ini juga sudah pengakuan akademik juga. Karya lulusan ITB yang tidak profesor yang S1 gitu kan, dipakai oleh mata kuliah di suatu universitas ya. Cerita Mas gitu Mas. Ya, ini sebelumnya perlu saya tekankan, memang bangsa ini nggak serius dengan gagasan kan. Banyak sekali gagasan tuh isinya apa nggak ada konkretnya isinya ya. Jadi banyak gagasan berubah jadi kepesan kosong. Ini yang untuk mengisi kemerdekaan, lebih baik kan mengisi bagian yang belum terisi. Nah, kami nyoba di gagasan, dan ini alhamdulillah setelah perjalanan yang panjang, ya bertahap mulai ada pengakuan. Dan ini yang terkait di kuliah, ini adalah kerjasama AKDI, Akademi Kesehatan Diri Indonesia, dengan UIN, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Wah, ini udah diakui Wali Songo kan. Nah, ini di kerjasama dengan TP, Prodi TP, Tasawuf dan Psikoterapi. Jadi ini nanti akan ada 900 jam pelajaran. Jadi lumayan ya. Ya, berarti ada 10 kali sesi. Jadi satu JPL kan 90 menit. Ada 10 kali sesi. Dan ini sesuatu yang menarik juga, ini salah satu guru besar kelas dunia, guru besar matematika kelas dunia, Profesor Hadi Susanto. Ya, beliau ngajar matematika di Inggris dan sekarang di Uni Emirat Arab, tertarik untuk mengikuti kelasnya kan. Ikuti kelasnya. Ikuti kelasnya. Ya. Ini suatu pengakuan ya yang tak terduga lah. Jadi ini pas di momentum tahun 2020 ini titik B sudah ke Amerika. Kemarin saya ngirim ke Amerika kan. Dan ini juga matematika detik, insya Allah mulai ada guru besar. Guru besar matematika, bukan hanya sekedar guru besar matematika, guru besar matematika berkelas dunia. Berkelas dunia ya. Tertarik untuk mengikuti kuliah matematika detik. Barakallah. Jadi kan ini ya, jenengan itu di rumah kan, artinya tidak kemana-mana kan, tapi gagasan itu kenceng gitu kan, sampai ketangkap ini orang Amerika, online gitu kan. Itu cuma medsos gitu. Ya, ini dan saya kenal dengan yang di Semarang, AKDI itu, dan di Medan itu sama sekali belum pernah ketemu kan. Termasuk dengan Profesor Di Susanto, dengan Profesor Agus Sasabudianto di Amerika itu sama sekali nggak kenal
muka ya. Mereka kenal kegilaan gagasan jenengan berarti. Belum kenal orangnya. Gila yang konsisten kan. Ya gila konsisten itu nanti ada ngikuti kan. Jadi itu resepnya kalau kayak Hitler aja kan orang Medan, Bang Edan ya. Tapi karena konsisten, kan apa kan ngikuti kan. Coba Bang Edan joget kan, akhirnya pada bilang apa sih gitu. Jadi kegilaan yang konsisten. Pertama kegilaan itu pasti menarik. Tinggal kemudian konsistensi itu yang penting. Iya. Jadi tapi di tadi yang mata kuliah bukan jenengan yang mengajarkan. Ini berarti mungkin saya belum tahu tepatnya, tapi saya hanya ngajar nanti di pertama. Jadi karena kami sudah kaderisasi, sudah ada 20 orang lah, 20 orang yang semuanya sarjana kemarin mengikuti webinar secara berkesinambungan ya, 3 kali webinar, kemudian ada pasca webinar, dan kan jadi sudah ada kadernya. Jadi nanti yang isi acara berikutnya kader itu. Mata kuliahnya, perkuliahan itu gimana nanti? Ini ya saya hanya di kuliah pertama. Kuliah pertama ya. Sistemnya webinar. Webinar ya. Ini zaman online lah. Saya yang isi yang pertama, matematika sebagai tazkiyatun nafs lah. Jadi matematika sekarang itu kan seperti ini kan. Kayak industri lah kan. Industri dulu tujuannya untuk membuat nilai tambah. Kayu supaya jadi kursi, supaya meja kan. Tujuan bagus, tapi kemudian ternyata industri merusak lingkungan limbah, maka muncul teknik lingkungan. Matematika awalnya untuk kejenihan berpikir, untuk membuat nalar lebih tajam, imajinasi lebih berkobar lah. Tapi ternyata kemudian malah menyumbat. Makanya di sana itu matematika sebagai tazkiyatun nafs. Makanya sangat tepat sekali jurusan yang mengundang itu namanya jurusan tasawuf dan psikoterapi. Karena kerusakan oleh matematika ini luar biasa kan. Jadi ini kerusakan yang ini kita nggak jujur sih banyak ya. Jadi matematika itu benar-benar pengrusak yang sangat brutal. Jadi banyak sekali orang yang kemudian akhirnya lebih baik milih tawuran daripada kerjain PR matematika. Banyak sekali anak yang tadinya percaya diri jadi stres. Dan banyak sekali seperti itu kan. Saya masih ingat waktu itu ya, Mas, dengan mau membuat kampung matematika ya. Artinya gagasan ini udah mulai banyak. Itu udah lama sebenarnya. Mau membuat semacam kampung gitu kan, dan mudah-mudahan nanti kampungnya lebih besar lah, Mas. Semua gagasan tuh insya Allah terwujud. Tinggal masalah biasanya terwujud itu dengan cara yang tidak terduga. Gitu, makanya pentingnya kita melihara gagasan seperti itu. Jadi ini bagi sahabat semua ini tipsnya seperti ini. Jadi semua yang saya rencanakan, hampir semua lah, itu biasanya gagal. Tapi kemudian bukan gagal tertunda, tapi dari hal yang lain. Gitu ya. Ini pola pikir seperti ini ya. Ketika saya pengen mengadakan webinar, saya nggak mengajukan proposal ke A, ke B, ke C, semuanya nggak jalan. Tiba-tiba yang ada dari Semarang, dari Medan, tanpa proposal dan lebih antusias. Itu selalu seperti itu. Gitu ya. Ini yang pentingnya kita merawat gagasan ya. Seperti itu. Jadi yang penting itu yang kita lakukan itu apa yang terbaik. Kita biasanya berharap tuh dengan ini kita kan berpikir hanya berdasarkan informasi yang kita tahu. Padahal di luar itu kan banyak sekali yang memikirkan kita loh kan. Makanya tetap merawat gagasan, dan yang penting biarkan orang tuh tahu, sebarkan frekuensinya itu kemanapun. Facebook tuh mantap kan. Facebook tuh bukan sarana ini ya. Sebenarnya Facebook tuh sarana yang Facebook bagi bukan sarana buzzer, apa sarana buzzer? Coba itu. Harusnya Facebook tuh tadi ya sarana adu gagasan, sarana kita menebar gagasan, karena gagasan nggak mungkin didukung sendirian lah. Gagasan itu milik bersama. Makanya fardu ain lah. Kalau kita punya gagasan ya lempar. Gak usah takut ada yang nyuri atau apa enggak, nggak usah takut. Gagasan akan soal nyuri ini jadi ingat. Kira-kira mau ada istilah kayak patenkan dengan karya-karya Anda, apa sudah dipatenkan? Ini yang sudah dalam proses tuh TOSEM-nya di hak merek ya. Hak merek ya. Hak merek seperti itu. Jadi ya nanti proses ada berikut, tapi itu bukan sesuatu yang sangat penting ya, karena gagasan ini sendiri yang lebih penting itu lebih banyak yang memiliki. Banyak memiliki, termasuk kita berharap yang sekarang kami pikirkan tuh kampung matematik online. Bahkan jenengan karena saking nggak memikirkan tadi itu, ada yang penelitian ini tanpa sepengetahuan jenengan ada ya? Ya, sekarang itu ya. Ya, ini sudah mulai milik publik ya. Jadi matematika detik ini tadi seperti kata Kang Abduh, ini kan harus ada pengakuan ya. Dan ini harus ada pengakuan akademis. Saat ini yang saya tahu lah, saya tahu sudah ada satu tesis ini dari ITB ya. Nggak main-main lah. Kalau ITB nggak diakui ya payah lah. Ini tesis di ITB. Kemudian ada ini sudah telur ya, sudah menetas karya akademisnya. Kemudian ada 6 skripsi ya, 6 skripsi dari UPS,
UNES, kemudian dari Universitas Peradaban. Dan ini juga sudah ada yang PKL dari UNES. Ada juga penelitian karya kreatif mahasiswa. PKM dari Undip. Tapi itu yang saya tahu. Nah, ternyata kemarin ada yang ngirim foto ke saya, ada yang skripsi tentang matematika detik. Iya. Dan itu kayaknya penelitiannya di sebuah sekolah ya. Artinya diterapkan di sekolah gitu ya. Cuma ini yang berharap itu ya, kita ini juga penting banget bagi teman-teman yang kemudian fokus pada gagasan. Yang pertama, gagasan disalahpahami itu harus. Pertama itu harus ya. Ini penting banget tuh, gagasan harus disalahpahami. Kalau gagasan benar bagus loh Kang. Kalau gagasan langsung dipahami sih gagasan apa? Gagasan harus disalahpahami. Yang kedua itu gagasan harus ditolak. Harus dimaki-maki lah. Maksudnya apa sih udah kayak gitu kan. Ya, itu kan berarti memang ada sesuatu yang orang nggak paham dan kita berarti sesuatu yang orisinil lah. Dan terus terang ini bisa matang gagasan ini karena para hater istilahnya gitu ya. Ya bukan para hater aja, sebenarnya para pengguna juga ya. Ketika kemudian kenapa kayak gini, saya kepikir kayak gitu. Jadi penting banget kita punya gagasan, sebar lah. Dan sekarang sangat gampang sekali dengan adanya Facebook. Lempar saja ke Facebook, nanti ada komentar, ada apa, oh ternyata gagasan saya masih cacat di sini. Oh, gagasan saya masih kurang di sini. Itu harus tahan baper itu, Mas. Apa? Harus tahan baper itu. Ya, makanya pentingnya kita itu benar-benar harus semangatnya lillahi ta'ala kan. Lillahi ta'ala. Soalnya kayak dibully ngono kan ciut hati kok. Iya, itu harus tahan baper sampean. Ya, dan ini juga cuma memang ini yang keuntungannya ini ya. Jadi saya udah lumayan percaya diri dengan matematika karena sudah titik ba. Oh iya. Titik ba. Jadi ini juga penting banget kita itu membangun gagasan itu runut. Ini dulu dipesan dari mentor saya, ini bagi yang belum tahu, mentor saya dulu namanya Utomo Dananjaya, Mas Tom, dari Paramadina. Paramadina itu lembaga luar biasa loh. Iya. Nah, waktu udah di Papua ya, dan Mas Tom bilang tuh selalu kaitkan dengan titik ba. Dulu kalau tidak seperti itu kata Mas Tom, ya nanti orang bilangnya ini gagah-gagahan saja, hanya untuk sok-sokan lah. Jadi pepesan kosong, gugoson apa tapi kosong. Makanya selalu kaitkan dengan titik ba. Karena titik ba itu yang sudah diakui oleh Rektor ITB, bahkan dianjurkan untuk dibaca seluruh dekan di ITB. Itu jadi pede kan, walaupun kacau balau kayak gini. Itu percaya tinggi lah. Jadi ketika ada orang nggak bisa, berarti dia nggak tahu gitu. Tapi kita harus tetap humble lah, karena justru dari orang-orang yang nggak paham itu kita jadi tahu bahasa saya kurang jelas, gagasan saya ini yang perlu diperbaiki ini, seperti itu. Sepertinya sampean sudah semakin pandai untuk ngomong-ngomongnya. Itu kan enggak. ini saya sebenarnya mulai sadar seperti ini Kang. Ternyata tadi berkaitan dengan asa intuisi. Dulu saya agak takut bicara karena nggak percaya yang diungkap ini. Ketika saya mikir nanti kalau saya ngomong ini orang nanti bagaimana, nanti kalau saya ngomong ini nggak ilmiah, nanti ngomong saya ini nggak lucu, ngomong ini ada menyakiti orang, ketakutan seperti itu loh kan. Ya akhirnya lebih baik diam seperti ini. Padahal kalau kita punya gagasan hanya berupa buku seperti ini yang kenapa saya kemudian harus datang ke sini ya, Pantura Pos ini luar biasa banget dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena kalau gagasan berupa buku kayak gini, ini berapa sih yang mau baca? Nah ini dengan diucapkan, ini kan lebih banyak yang mendengar. Itu alasan kemudian saya bisa ngomong. Jadi ada alasan sangat kuat lah untuk ngomong. Ada perubahan ya sampai dalam soal ngomong ya. Kalau mikir tahu udah nggak diragukan lah soal berpikir. Ini mau sampai bulan depan bisa ya. Nggak akan habis. Dan selalu ada hal baru. Sudah terlatih ini rupanya. Makin jelas. Ini udah berapa menit ini? Ya sampai mati kata ini. Ya, ini banyak ini Kang ya. Kita gambaran umum tentang gagasan ini. Ini orang bayangkan ini banyak teman-teman yang bareng dengan saya kan pikir lu. Ini baru kemarin loh ada teman yang bareng dengan saya terus akhirnya bilang seperti ini. Ini Mas Do jangan nulis di Facebook ini kan. Oh iya, iya gimana tuh? Dan ada juga seperti ini. Nah, ini kan selama ini coba berapa banyak yang matematik detik selama ini hanya kayak gitu terus. Jadi banyakkan orang kan memikirkannya berkaitan marketing gitu kan. Iya marketing, ya, seperti itu. Betul. Dan ternyata ya yang penting kita ikuti hati nurani lah seperti itu. Tetap kita asah hati nurani, intuisi dengan ilmu seperti itu ya. Nah ternyata setelah kemudian teman itu ngomong seperti itu malah kemudian yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang loh kan. Dan ini sebenarnya pola alam semesta itu seperti itu. Jadi ketika Allah berkehendak
memberikan sesuatu nikmat yang besar itu selalu datang, bahtatan, supaya kita tidak mengklaim bahwa nikmat itu datang dari usaha kita sendiri. Jadi ketemu dengan ini dan sebagainya itu ya semua adalah kalau bahasa Al-Qur'annya ini sebenarnya keberuntungan ya. Ya, jadi suatu fadlullah lah, tak terduga, semua itu tak terduga. Itu udah ilmu titik banyak itu ya, sampean ini bicara. Ya ini harus semangatnya semangat titik banyak. Jadi ini yang sebenarnya kan kayak gini Kang. Jadi yang tadi ya, matematika detik itu sebenarnya tadi supaya iman berbuah inovasi tadi ya. Ini dan ini yang harus punya semangat yang benar-benar kuat kan. Karena menulis gagasan itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi saya harus disalahpahami orang tua, mertua, anak orang dan sekitarnya lah, termasuk teman-teman saya di ITB di SMA 1 itu banyak yang kasihan. Termasuk keluar dari PNS ya. Termasuk dari PNS. Semuanya itu sebenarnya kan orang ini kan ya, seperti itu. Tapi kita tuh sebenarnya ada misi unik lah. Kita diciptakan di dunia itu bukan untuk rame-rame. Jadi untuk penggemar. Setiap kita adalah penting. Maka salah satu yang merusak pertama itu ketika kita menganggap kita itu makhluk nomor 2 kan. Ya memang gak unik sih Mas. Artinya gini gitu. Orang kan sebanyakan umum ya berpikirnya tadi tentang gagasan dan jadi uang gitu kan. Kalau jenengan kan orang mana nggak bang, uangnya kemana? Ekonominya, marketing itu pasti jauh ke menurut saya. Ya ini penting dijelaskan. Ya bahkan jadi EO-nya pernah jadi EO-nya kan bingung juga. Ini kira menghasilkan kayak ini. Ya jadi arah aja itu acara-acara nggak ada uangnya. Nah, terus terang ini saya ceritakan itu lebih banyak nguras duit lah. Jangan ditiru. Ini ada teman dari Sulawesi tanya, ini saya pengen ikuti jejak Mas Dowo. Jangan. jangan. Ini nggak ada uangnya. Tapi gini loh Kang, kita kan sebenarnya kita makan itu ya hanya satu piring lah, satu piring. Kalau lebih ya itu diabetes dan sebagainya. Jadi kita yang kebutuhan kita itu sebenarnya terbatas, kemanfaatan kita yang tidak terbatas. Tapi pendidikan kita kan merusak ya dengan di ekonomi dengan salah satu asumsinya kebutuhan manusia tidak terbatas, karena jasa terbatas. Nah, jadi kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Cuma kadang-kadang kita itu hanya halusinasi lah, pengen dipuji, pengen apa itu jadi rusak lah. Dan anehnya itu yang kemudian diperkuat oleh sistem lah. Jadi kita tuh memperkuat ilusi. Dan ini yang perlu ditekankan ini sejak awal. Ini matematika itu sangat spiritual kan. Jadi ini sebenarnya ada yang matematika itu sebagai sebenarnya sarana olah batin. Spiritualitas ya. Makanya kalau ini baru saja sebenarnya matematika itu hanya sebagai untuk sarana yang untuk remeh-temeh lah. Tapi sarana itu sebagai olah batin, tafakur lah. Tafakur. Jadi kalau sholat ada detail operasionalnya, harus wudhu seperti ini, sholat seperti ini. Nah, detail operasionalnya berpikir itu apa? Detail operasionalnya berpikir itu apa? Afala taqilun itu apa detail operasionalnya? Itu yang masih jadi ya? Nah itu yang kemudian salah satu motivasi untuk matematika. Jadi detail operasionalnya berpikir itu apa? Detail operasionalnya supaya iman berbuah inovasi, amanu berbuah amilus sholihat. Jadi iman tuh omong kosong kalau tidak berbuah inovasi. Ini yang justru banyak orang nggak yakin seperti itu. Akhirnya yang disalahi orang beriman gitu kan. Karena orang beriman itu nggak ya kan, nggak ada karyanya gitu. Jadi disalahkan ininya. Bahkan ini di tingkat nasional pun ini salah kaprah ya. Jadi berkaitan dengan pendidikan. Kalau pendidikan, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar itu intinya kan iman takwa kan. Iman takwa. Jadi harusnya kebijakan apapun itu hanya penjabaran iman takwa. Tapi ketika kita era digital, coba solusinya apa? Ini tidak disebut lagi. Ini cara berpikir yang tidak matematis. Jadi cara berpikir matematis itu apa? Cara berpikir matematis itu ya cara berpikir agama. Qul amantu billah tsumastaqim. Kita percaya pada sesuatu yang sangat jelas, kemudian istiqomah konsisten. Itu kan. Pola pikir matematik itu seperti itu. Iman konsisten dengan imannya seperti itu loh. Jadi kalau yang bijinya kemudian biji mangga ya tumbuh jadi mangga lah. Jangan kemudian mencela-mencela jadi Dracula. Jadi gitu loh Kang. Ini yang pola pikir matematis seperti itu. Kelihatannya sudah masih gayang ini dia. Sampai pagi. Gayang sampai pagi. Ada nggak Mas yang begitu misalkan Anda melontar gagasan itu terus orang protes, orang ini terus dengan ada rasa surut itu pernah ada nggak Mas? Ya selalu seperti itu. Jadi ini juga ini rahasia alam semesta seperti ini kan.
Jadi pola pikir yang sempit kan kalau kita misalkan saya ngasih ke A, berharap si A balas. Itu kan pola pikir kita, seolah dunia milik berdua kan. Padahal udah miliaran orang seperti itu. Nah, ini dengan pola pikir yang lebih luas tadi, kalau kemudian ada yang membuat surut seperti itu kan sebenarnya banyak orang yang pasti lah ada dari miliaran orang tuh banyak yang satu frekuensi seperti ini. Dan seringkali biasanya ketika hampir putus asa meninggalkan itulah munculnya yang namanya ketak terdugaan. Iya. Jadi termasuk ketika saya tak terduga ketika di Medan sebagainya itu ketika hampir putus asa. Jadi termasuk kemarin di Ramadan itu kan. Berarti bukan mana yang itu ya, rezeki datang tidak disangka-sangka, tidak hanya itu ya, duit. Pentingnya kita tidak menyangka rezeki. Oh gitu. Kalau kita menyangka rezeki jadi tertutup kan. Oh, iya. Jadi kalau min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga, berarti kita kalau semakin ada 10 pintu misalkan. Iya. Semuanya diduga aja berarti tersangka semua kan. Iya. Kalau kita tidak menyangka semakin banyak. Dan itu sebenarnya mental lemah loh kan. Orang-orang yang berharap itu mental lemah karena dia nggak bersyukur sebenarnya. Masih banyak yang harus disyukuri. Itu yang mental lemah sebenarnya seperti itu aja. Luar biasa ya. Saya beruntung kenal dengan Mas Toha karena bisa seperti itu. Itu yang matematika gitu kan. Kalau pikir matematis seperti itu. Oke. Baik pemirsa, waktunya sudah lumayan ya. Kita mungkin ditutup ya. Atau nggak pakai sesi pertanyaan, bingung ya Mas. Untuk podcast perdana kali ini ya, kita sudah menghadirkan anak muda sih Mas Samir Mas. Semangat 17. Oh, semangat 17. Ya, yang merawat gagasannya. Satu lagi Mas, orang yang paling berjasa membuat Anda bertahan dengan gagasan itu. Misalnya kalau jawab ini nangis. Oh, nangis. Berapa Mas Apik nangis? Ini ada satu pengalaman ya, pengalaman yang saya tahu ini menyebabkan pentingnya matematika lah seperti itu. Ya, jadi gini, kita tuh sebenarnya banyak hal kan yang ini ya, beragama setengah hati lah kayak gitu. Pertama itu, dan yang kedua banyakkan ini kalau kita tahu yang namanya ini saya mulai agak kacau gara-gara emosinya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa, santai. Ini penting soalnya Mas, karena gini loh. Saya yakin Anda tidak akan bertahan seperti ini kalau tidak ada orang yang mensupport banget gitu loh. Oke kan? Saya tahu banget tantangannya dengan merawat gagasan, beberapa saya tahu lah. Dan ini mesti ada seseorang yang memberi support. Nah, ini yang perlu diungkap. Jadi sebenarnya sumber motivasi itu nggak harus hidup ya. Jadi kalau komputer itu digerakkan oleh program yang dirancang dengan logika ya. If then seperti itu program. Nah manusia itu sebenarnya kan termotivasi terutama oleh cerita kan, oleh sosok manusia. Ya tentu saja yang paling bermotivasi tentu Kanjeng Nabi. Mungkin kalau secara ini ya, kalau bahasa spiritual namanya law of attraction ya. Jadi hukum kalau kita memikirkan apa, kemudian akhirnya banyak yang datang ke kita. Jadi mungkin ya saya beruntung ketika dikenalkan oleh bapak saya hubbu nabiyikum. Jadi cintailah nabi kalian. Nah, ini yang suatu itu banyak hal yang di kehidupan saya tuh banyak terkait dengan Kanjeng Nabi. Saya punya 2 adik perempuan, Nam Hatun dan istri Ana. Ketika ibu saya, jadi ketika tanggal 8 Juni tahun 95, tanggal 8 Juni 95 saya di Bandung, 98 Juni 98 ketika di Bandung saya merasa nggak enak banget. Akhirnya saya waktu itu sebenarnya di Bandung mau daftar UMPTN ya di IPB itu. Kemudian saya merasa nggak enak banget, saya harus pulang. Saya Bismillah pulang lah dulu. Nah ketika ini pulang di sini berarti lewat bis ya di sini. Nah ketika di situ kan setelah dari jembatan Bekabang ke becak di situ. Nah sampai di rumah tuh saya kaget banget kan, kata tukang becak, Mas
rumahnya dengan itu pesantren ya. Jadi pas jam 2 malam itu nyala terang. Ya, dan pintunya terbuka. Jadi kan tahu kan rumah saya bukan pesantren. Rumah saya itu di dekatnya ada majelis taklim. Nah, kemudian ketika saya sampai di rumah itu kan saya kaget, ini juga ada apa? Loh, buka seperti itu. Tiba-tiba ibu saya almarhum itu langsung meluk saya, doa yang sabar. Saya juga nggak tahu yang sabar maksudnya apa. Jadi adikmu meninggal. Ya akhirnya saya nggak bisa nangis karena ibu saya itu sudah nangis lagi. Nah di suatu saat itu juga peristiwa yang sangat memukul ibu saya. Jadi hidup ini sebenarnya apalah. Jadi itu sebenarnya kita akan kita terkaget dengan ilusi-ilusi yang kita ketika kemudian habis yang sangat besar itu. Nah ini yang hiburan saya kepada ibu itu seperti ini, Mak. Siti Isti'anah itu meninggal pada tanggal 8 Juni, itu tanggal lahirnya Kanjeng Nabi, tanggal meninggalnya Kanjeng Nabi. Dan anak Mak Lamhatun itu meninggal pada waktu lahirnya Kanjeng Nabi. Jadi dua bersaudara adik saya itu satunya meninggal pada tanggal lahirnya Kanjeng Nabi, yang kedua itu pada lahirnya wafatnya Kanjeng Nabi seperti itu. Itu yang benar-benar saya menguncang saya kan. Ya, ini sebenarnya saya sudah sejak lama itu memang mempertanyakan sekolah lah, mempertanyakan yang namanya pendidikan, dan seperti itu ini hal-hal yang sangat dasar tapi ini tidak diajarin. Dan akhirnya kemudian waktu itu dari pengalaman itu kemudian saya membuat sekolah yang namanya Makiyah. Iya, Makiyah. Ya, Makiyah Madrasah Kuliah Al-Islamiyah lah. Itu salah satunya itu ini kan sebenarnya aneh loh. Aneh kalau orang belajar agama tidak tambah cerdas. Jadi ini hal yang sangat dasar. Jadi agama itu memangnya kotoran loh, malah tersumbat. Ini kan agama itu harus tambah cerdas loh, Bang. Iya, betul. Kalau orang belajar agama nggak tambah cerdas ya kotoran itu. Nah, ini yang kemudian ketika itu kemudian salah satunya itu kan saya kemudian mengajarkan Asmaul Husna. Dan ini yang tidak terduga kan kemudian saya daftar lagi di ITB, saya kemudian mendapat NIM 1349999. Itu kan angka-angka seperti itu kan, seperti itu. Dan itu yang terpikir ini yang tidak diajarkan oleh ilmu-ilmu dangkal. Jadi yang ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah itu seringkali ilmu mediocre kan. Jadi tidak ilmu yang menghindari dua hal yang sangat penting, yaitu ilmu yang tidak pernah membahas tentang kematian. Padahal kematian itulah pengalaman sebenarnya. Semua teori apapun itu harus diuji dengan kematian. Itu yang salah satu yang ini dari ya terutama Nabi Muhammad yang menginspirasi, dan yang kedua itu ibu dan bapak saya. Itu kan. Oke. Itu pemirsa, kita sudah ngobrol lumayan cukup panjang ya, lumayan lah 1 jam ada ya, bersama dengan Mas Ahmad Tauha Faz. Kita selaku media mensupport gagasan itu, Mas. Jadi saya yakin sih, waktu itu saya yakin juga ada aplikasinya, terus ada aplikasi. Itu juga tak terduga kan? Juga akan dipanggil, waktu itu udah yakin. Jadi karena tadi cuma kita nggak nangkep siapa sih yang akan membawa jenengan kan gitu kan? Ya gitu kan. Dibuat tim pun juga nggak mampu kan bubar. Jadi tim yang dibentuk panjenengan kan akhirnya nggak jalan, justru dari orang-orang lain. Itu mungkin banyak yang bisa diambil hikmah atau pelajaran dari tentang kegigihan, tentang kemantapan gagasan, tentu saja untuk Indonesia lebih baik kan, temanya kan untuk Indonesia lebih baik, untuk generasi lebih baik. Terima kasih, saya membawa acara ya, MC, host, apa sih namanya, Muhammad Abduh, mengucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi podcast yang perdana dari panturapos.com banyak kata-kata yang tidak pas atau belekak-belekuk ya Mas. Perlu dilatih lagi berarti. Belekak-belekuk. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.